Oke lur, kali ini saya mau unboxing ya. Ini ada dua paket tapi kita mau satu paket aja. Jadi ini ada paketan dari Karawang. Mana ya? Tulisannya, nah ini dari Karawang. Ini isinya modul Atmega kalau nggak salah, buat kontrol power bagian depan. Jadi kayak power pabrikan yang ada panel LCD-nya, ada panel layarnya depannya power ya. Bagian panel depan ada layarnya, ada suhu sama volume lah. Ini modulnya ini. Jadi ini nanti bisa kalian order, tapi yang order kalau bisa yang udah jago ngerakit lah. Atau kalau kalian mau power mesan power di saya, kalau mau pakai modul ini bisa, tapi harganya harus lebih mahal otomatis karena powernya harus khusus sih. Kalau pakai box yang standar yang kayak gini ya, ini harus ngelubang, susah, nggak bisa, saya nggak bisa rapi ya. Kalau asal lubang sih bisa, cuma nantinya nggak rapi. Kalau kayak gini ini sama. Nah, caranya gimana biar rapi ya, mesen nanti boxnya saya mesen, nggak cuma di ini, nggak cuma pakai box tokoan maksudnya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ukurannya kecil seperti ini. Kalau ini mah kelas D nih. Ini power kelas D 900. Kapan-kapan kita bahas. Kita fokus ke sini dulu ya. Oke, jadi ini buatan lokal, ini buatan sendiri orangnya. Oke, kita buka dulu pakai cutter. Oke, sorry. Nah, di sini kita dapat, gede, kabel yang menyambung jadi satu dengan sensornya. Tak nyalain flashnya dulu, lali flash agak nyala. Oke, kita buka dulu. Yang pertama ini kabelnya gede banget ya. Ini kabel sensor suhu. Jadi ini yang ke apa namanya, pendingin ya. Jadi ini menuju ke pendingin. Sensornya juga gede banget ya, mantep. Jadi ini menuju ke pendingin. Contoh ini pendingin kanan, ini pendingin kiri. Nah, ini masuk ke modulnya ya, ujung kabelnya ini. Nah, ini ujung kabelnya masuk ke modul, ini masuk ke pendingin. Nanti sensornya ini akan membaca dan akan ditampilkan di layar. Pokoknya canggih kayak pabrikan cuy ya. Ini kita taruh dulu samping, kabelnya di sini. Oke, lalu kita buka lagi. Oke, dalamnya udah kosong ya, udah nggak ada apa-apa. Ini ada bembel plastik buat pengaman, jadi kalau kalian order pasti ada bembelnya. Oke, nah ini dia, ini isinya seperti ini. Jadi di PCB nya ada 4 lubang, 1 2 3 4. Ini yang buat dudukan ya, bisa buat dudukan. Ini nyambung sih jadi satu, tapi ini agak beda. Oke, kita lihat dari depan. Di sini ada LCD-nya ya. Ini ada tripod, kalau nggak salah ini buat nyeting kontras LCD, jadi bisa terang, bisa redup, bisa disesuaikan. Oke, lalu di sini ada MOSFET 2 biji. Lalu ini ada 7812 sama 7805. Jadi nggak perlu regulator karena udah ada. Jadi tinggal dimasukin strom aja antara 12 volt DC sampai 15-an lah ya. 15 DC ya, jangan AC, karena ini nggak ada diode. Oke. Fungsi MOSFET di sini ini buat otomatis kipas. Jadi kipasnya bisa otomatis.
otomatis di sini dia nggak pakai relay ya. Kalau skema saya yang kemarin tak upload kan dia mainnya analog pakai relay ya. Jadi kalau panas dia kenceng, kalau nggak panas relaynya off, dia lambat kipasnya. Kalau ini pakainya PWM output yang ke kipas, jadi kipasnya akan nambah kencangnya itu pelan-pelan, nggak langsung tek kayak relay. Jadi nambahnya pelan-pelan. Jadi setrum di kipasnya itu kalau pelan kan sekitar 5 volt, nambahnya 6 volt, 7 volt, 8 volt sampai 12 volt lah. Kalau relay kan 5 volt sama langsung 12 volt gitu. Tapi ini cuma bisa bekerja buat relay DC ya, yang 12 volt. Kok relay DC, sorry, kipas DC yang 12 volt. Kalau kipas AC nggak bisa, kipas DC yang high volt juga nggak bisa, karena ini jadi satu sama si PSU nya. Oke, untuk PCB nya sendiri bagian belakangnya seperti ini, rapi, rajin juga ya. Ini kayak PCB nya sama kayak yang kemarin saya beli, yang buat power CS 3000 cloningan, mirip-mirip. Oke, cuman ini pakai bawahnya, atasnya nggak ada jalurnya ya. Ini untuk IC nya ini ada dua gede-gede, yang ini yang Atmega ya, yang mikrokontrolernya ini yang gede. Apakah ini soketan? Coba buka ya pelan-pelan ya. Nah ini dia, ini bagian LCD nya copot. Oke, untuk IC Atmega nya seperti ini, serinya Atmega 328P. Oke, ini untuk mikrokontrolernya di sini. Lalu di sini buat si op-amp. Jadi op-amp-nya ini berfungsi buat mengatur volume. Jadi nanti ini volumenya ini ada di sini. Volumenya ini dia buat puntiran otomatis ya, volume buat puntiran dan akan nampil di layar. Jadi layarnya itu angkanya akan sesuai dengan puntiran yang kita puntir, dengan volume yang kita puntir, dengan potensio yang kita puntir ya, seperti itu. Oke, di sini nggak ada di PCB-nya nggak ada tulisan in out segala macam, tapi saya sudah dikirimi cara pasangnya ya. Oke, untuk MOSFET-nya ini pakainya ERF 9540, kanan kiri sama N channel seperti ini. Untuk IC op-amp-nya dia digosok. Oke, untuk kalian yang mau beli silakan bisa WA saja. Nanti namanya akan tampil, nama sound kalian, namanya kalian akan tampil di layarnya ini. Di layar ini nanti akan tampil. Oke, kita pasang dulu. Kita pasang. Oke, udah krep. Lalu kita akan uji coba ya. Kita uji coba pasang setrum. Oke, jadi ini udah nyala ya. Ini untuk tampilan belum tak pasang ke apa-apa ya. Jadi di sini nampilannya ini volume ya atau potensionya. Di sini kalau tak lepas dia angkanya jalan-jalan ya. Ini tak pegang ada di 40%. Ini tergantung volume, kalau nutup ya 0 ya, kalau mentok tulisannya max. Nanti kita coba di part 2 ya. Di part 2 itu kita sambung ke ampli aja sekalian untuk audionya. Lalu di sini ada TA, TB. TA itu temperatur ya, ini juga belum tak pasang temperaturnya yang tadi sensornya itu. Oke, untuk temperaturnya di sini minus 127. Nanti kalau dipasang ya jadi suhu ruangan ya. Oke, ini kalau udah masuk menu. Kalau belum masuk menu tampilannya keren. Ya, tak matikan dulu. Oke, lalu ini tak colokkan. Kita lihat bentar, 1 2 3. Nah, tampilan awalnya gitu bro. Ada nama kalian sendiri. Kalau kalian pesan bisa request nama tentunya. Untuk project kedepannya
nanti ini akan gantian random di delay sekitar 30 atau 1 menit ya, 30 detik atau 1 menit akan di random tampilannya. Yang pertama kayak gini, atau yang kedua tampilannya nanti nama sound kalian gitu, jadi bisa gonta-ganti. Atau mungkin kalau bisa dijual lebih mahal lagi, tapi ya potensinya pakai yang kayak punya manajemen. Jadi kalau potensinya nggak diputer, yang tampil nama sound kalian sama suhu gitu, tapi kalau diputer langsung kembali ke volume seperti itu ya. Ini dijual harganya nanti menyesuaikan modul ya. Untuk yang sekarang ini kurang lebih harga di 400 ribuan, tapi bukan untuk pemula ya, karena ini kan udah main digital ya, udah main Atmega. Ini kalau salah pasang ya meledos langsung mati cuy. Kalau SOCL salah pasang masih bisa, error salah pasang kitnya masih kuat, tapi kalau udah digital gini salah pasang ya wassalam cuy ya. Jadi ini nanti dijual untuk yang udah bisa ngerakit aja paling ya. Oke, untuk video unboxingnya cukup sekian. Untuk video berikutnya nanti kita tes suaranya sama tampilan yang udah kepasang sensor segala macam. Nah ini loading keren loh. Oke, sekian, jangan lupa di subscribe. Terima kasih.